Hello? Hello? Podcast Network Asia. Lisih wangi seliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jo ngetoro aku lagi bang wingo Yen setan kang tak putusi Dudu sembarang Ojo lai Hai Rek, iya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast Kisah Horor. Ketemu lagi di episode 126 dan di episode kali ini aku akan bacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisahhoror@gmail.com ataupun DM Instagram podcast kisah horor, DM Instagram Ana Olive serta Google Form anjir lah yang tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Oke, sebelum itu aku mau ngucapin mau minta maaf ya yang sebesar-besarnya anjay. Karena sebenarnya itu kan episode 126 itu kan tayangnya hari Kamis kemarin. Tapi karena ada suatu kendala nih, perut sakit, asam lambung naik, meronta-ronta, merintih, kesakitan, gak bisa ngapa-ngapain, akhirnya gak bisa rekaman cuy. Jadinya dipindah hari Jumat, tapi minggu depan normal nih, hari Selasa sama Kamis gitu. Ya alhamdulillah sekarang udah sehat, udah bisa cuap-cuap lagi, udah bisa gibah. Mulut gue udah bisa ngompor-ngomporin ya, pokoknya udah mantul banget gitu loh. Terus aku juga mau ada pengumuman nih, karena memperingati 15.000 followers di Spotify. Banyak banget ya, thank you banget nih buat teman-teman yang udah setia banget ngedengerin podcast kisah horor sampai sekarang ya. Sampai followersnya udah 15.000. Udah up terus aja sampai 100.000, sampai 200.000, sampai akhirnya eksklusif di Spotify ya. Aku mau ngadain giveaway lagi nih. Nah, giveaway-nya kapan nih? Tungguin aja. Kapan? Pokoknya follow Instagramnya podcast kisah horor ya. Supaya kalian gak ketinggalan updatean berita terbaru tentang giveaway kali ini ya. Karena giveaway-nya beda dari yang lain. Beda dari yang lalu-lalu gitu ya. Pokoknya pantangin terus. Jangan lupa follow juga podcast kisah horor di Spotify dan di Noise ya. Oke. Terus aku juga mau ngasih informasi nih bahwa kemarin ada yang komen. Aduh. Sebenarnya sih komen itu juga menjadi suatu teguran ya buat aku ya. Kalau ada yang sekiranya gak setuju nih dengan omongan aku. Kalau misalnya ngomentarin cerita dari teman-teman yang sudah ngirim ke podcast kisah horor. Jadi sebelum aku masuk di cerita nih ya, aku mau ngejelasin. Sebelumnya kan aku juga udah pernah ngejelasin ke teman-teman nih, ke pendengar ataupun yang ngirim cerita. Jadi kalau teman-teman ada yang mau ngirim cerita ke podcast kisah horor, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau komenanku ini mungkin gak ngenak banget di kalian semua, terutama si pengirim cerita ya. Karena jujur, aku kalau komen itu ya asal nyeplos-nyeplos dari aku sendiri, mulut aku sendiri. Tapi by the way, thank you banget buat teman-teman yang sebenarnya ngedukung aku atau mungkin yang suka banget kalau aku komentar seperti itu. Karena yang lalu-lalu juga si pengirim cerita juga suka dengan komentaran aku walaupun ceritanya gak serem. Jadi ya kalau misalnya ceritanya gak serem, aku bilangnya gak serem. Ceritanya halu, aku bilang halu. Ceritanya serem, aku bilang serem. Karena itu kan pendapat dari orang lain ya. Kayak gitu. Ya mohon maaf.
Tapi nanti next nih ya, mulai sekarang mungkin agak diolah nih kata-katanya ya, akunya nih ya, untuk komentar-komentar cerita dari pengirim supaya yang teman-teman lainnya itu bisa menerima komentaran dari aku gitu. Oke, langsung aja kita bacakan ceritanya ya. Dan cerita pertama ini datang dari siapa nih? Bentar. Oke. Cerita gunung dan gunung lagi. Emang cerita gunung itu gak ada habisnya ya. Oke. Judulnya adalah Misteri Penunggu Gunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau bercerita Kak. Bertepatan Hari Kemerdekaan Indonesia, aku dan teman-teman ingin mengadakan pendakian di salah satu gunung di Jawa Barat. Walaupun tidak terlalu tinggi, tetapi cukuplah buat pengalaman kita. Kami memutuskan pendakian 3 hari sebelum hari kemerdekaan. Kami pun membawa semua perbekalan untuk 1 minggu di atas gunung. Yang dimulai dari tenda, minum, dan pembekalan yang lain. Pendakian pun dimulai. Kami berempat, 2 cowok, 2 cewek. Sangat bersemangat untuk melakukan pendakian ini. Setelah perjalanan yang jauh dari rumah, kami pun sampai di pos pendaftaran. Kami pun mendaftar. Nyampe mana tadi? Oh, nama kita dan lain-lain. Kami sementara menginap dimulai dengan mulus. Bentar, nyampe mana nih? Oh, kami sementara menginap di pos pendaftaran dulu. Baru besok bisa mulai jalan. Keesokan harinya kami pun bergegas jalan. Berjalan dimulai dengan mulus dan tanpa halangan. Dan kami kadang berhenti untuk minum dan berfoto-foto. Nah, di tengah perjalanan mulai ada keanehan. Salah satu teman kami ada yang sudah pernah pendakian, tetapi di jalur lain. Nah, dia berpikir, kok lama banget ya? Padahal dulu 1 hari semalam udah sampai. Tak lama setelah pembicaraan ada seorang cewek cantik banget dan salah satu teman kita yang di depan bertanya, "Teh, punten, puncak masih jauh apa tidak? Ini udah sore, sebentar lagi malam, dan perjalanan kalian masih panjang. Lebih baik kalian bikin tenda di sini dulu," jawabnya. Dari pembicaraan cewek itu kami pun memutuskan bikin tenda di situ. Malam pun tiba, kami membuat api unggun agar tidak terlalu dingin. Setelah bercanda-canda dan bernyanyi-nyanyi, kami pun tidur di tenda masing-masing. Teman kami yang namanya Indah mau pipis dan terpaksa pipis sendiri. Kami pun kaget, tiba-tiba ada suara jerit. Dan kami pun kaget juga karena Indah tidak ada di tenda. Kami pun mencari dan kami menemukan Indah pingsan di bawah pohon yang biasanya dipakai pipis para pendaki. 1 jam Indah pun sadar, tapi agak linglung. Aku pun coba menenangkannya. Setelah sadar kami baru berani tanya, "Ada apa?" Dan setelah dijawab, kita juga ikut merinding. "Tadi pas gue pipis, gue denger ada suara orang batuk. Dan suaranya ada di atas gue. Pas gue ngadep ke atas, ternyata ada cewek turun dari pohon dan jatuh ke badan gue," jawabnya sambil nangis. Kami pun tidak tidur sampai subuh. Matahari pun muncul. Ternyata kami dibohongi sama cewek yang kami temui kemarin itu. Ternyata puncak tidak jauh dari kami mendirikan tenda. Setelah kami sampai di puncak, kami foto-foto dan perayaan. Pas udah di rumah, kami cerita. Pas si cewek ngomong,
salah satu teman kita yang di belakang lihat kalau cewek itu gak ada kami. Maksudnya melayang. Gue ngeliat kalau cewek itu gak ada kaki. Oh gak ada kaki maksudnya. Lah kenapa lu gak ngasih tahu? Kata gue. Kalau gue kasih tahu di situ kalian gak mungkin percaya sama gue. Apalagi di situ masih ada si cewek itu. Kalau gue ngasih tahu dia marah kita bisa lebih bahaya. Dari penjelasan dia masuk akal juga. Ternyata sebelum kejadian Indah temen gue yang cowok kan tenda kita 2, 1 cewek 1 cowok. Pada gak bisa tidur. Katanya pada dengar suara-suara aneh. Orang jalan, orang mandi dan lain-lain. Dari cerita di atas itulah kisah dan perjalanan kami yang tidak bisa dilupakan. Oke. Ceritanya udah selesai. Saatnya kita berkomen Ria ya. Ini efek udah sembuh dari sakit jadi kayak gini. Gilanya berasa lagi ya. Untuk cerita kali ini misteri hantu di gunung, penunggu di gunung ya. Untuk pertama nih awal-awal cerita sampai pertengahan itu udah keren banget ceritanya. Udah apa ya, udah merasuk gitu horornya dan menebar gitu seremnya. Tapi pas nyampe di endingnya nih, waktu mereka udah nyampe rumah ceritanya itu, endingnya itu kayak apa ya, kayak ngegantung, kayak nggak nyambung, kayak ya gitulah. Mungkin bisa lebih disempurnakan lagi gitu ya untuk endingnya, karena sebenarnya sih di awal sama di pertengahan itu udah serem banget anjir, tapi nyampe di akhirnya itu kayak ngegantung banget jadinya, ya buyar deh seremnya. Tapi ya namanya juga gunung ya, pasti banyak banget nih penunggu-penunggunya, karena podcast kisah horor ini udah punya cerita gunung itu udah berapa anjir? 10 cerita itu ada kali ya cerita tentang gunung, dan kebanyakan emang cerita gunung itu serem-serem semua ya, apalagi Gunung Arjuna, Gunung Rambutan, terus kemarin ada lagi yang horor itu Gunung Merapi yang sampai temennya si pendaki ini, si pencerita ini meninggal gitu kan. Ada lagi gunung apa ya, lupa gue. Ya itulah gunung apa, gue lupa banget judulnya apa, yang sampai menjadi top chart. Banyak banget yang ngedengerin tentang cerita gunung-gunung. Ya itulah. Mungkin ini gak tahu sih ya untuk apa namanya, kenapa sebab akibatnya mereka bisa dihantuin gitu loh. Karena secara temennya kan ada salah satu temennya itu kan yang pernah ngedaki tapi ya aman-aman aja. Tapi kenapa pada saat mereka ngedaki nih ya dengan personil 2 cowok 2 cewek itu, mereka kayak dibikin singgah dulu terus diganggu gitu. Ya karena mungkin ada sesuatu hal yang ibaratnya itu mau disampaikan sama penunggunya, atau mungkin mereka mempunyai kesalahan nih. Ya sekarang kan kita gak tahu ya, dengan kondisi 2 cowok 2 cewek yang tadinya dia inginnya itu menginap di sana itu selama seminggu cuy. Maksudnya dia bikin tenda di atas itu nginep selama seminggu, iya kan? Selama seminggu kan? Ntar dulu, ya kan? Kami memutuskan pendakian 3 hari sebelum hari kemerdekaan. Kami pun membawa semua perbekalan untuk 1 minggu di atas gunung. Tuh, bayangin coy. 1 minggu di atas gunung dengan kondisi 2 cewek, 2 cowok, dan lo nggak ngapa-ngapain di situ, nggak merasa pengen, nggak berasa sange atau apapun itu hal yang sangat mustahil, ya. Apalagi di situ sepi. Mungkin itu adalah salah satu cara supaya kalian tuh dibikin kapok gitu sama penunggunya, karena si setannya ini tahu
Mungkin kalian itu kalau misalnya nginep seminggu di gunung pasti ngapa-ngapain nih skiri papap kayak ngapa-ngapain smackdownan kayak atau apa gitu kan. Makanya dibikin kapok dulu pas awal-awal ngedaki supaya kalian langsung turun gitu. Ya itu ibaratnya sih setannya baik nih ngingetin kalian supaya nggak ngapa-ngapain di sana gitu. Kalau kalian ngapa-ngapain di sana terus kegancet nggak bisa lepas kan bahaya anjir. Mati kegencet apa ya? Mati kegencet atau apa sih? Ya yang pokoknya kalau cepak-cepak jeder terus habis itu nggak bisa lepas kan bahaya gitu loh. Ya kan mending ke hotel aja lah. Jangan lupa vaksin kalau mau masuk hotel. Gitu. Oke. Thank you buat gue nggak tahu siapa namanya karena nggak mau disebutkan namanya. Tentang cerita misteri penunggu gunung berapi. Bukan ya. Next kita lanjut ke cerita berikutnya ya. Cerita berikutnya judulnya adalah Pamanku Kemana. Nggak tahu paman lo kemana anjir. Siang itu aku lagi bersih-bersih rumah. Lebih tepatnya rumah yang bagian ada tokonya. Jadi rumahku itu ada tokonya. Ya gandeng gitu kak. Setelah beres-beres toko. Oh ya, awalnya tokonya ditutup karena masih lebaran. Karena udah lama belum buka, jadi agak berdebu gitu. Ini mana tadi? Oke. Setelah semua beres, aku pun jalan-jalan sama sepupuku. Setelah muter-muter ngabisin bensin, akhirnya kita sampai di rumah dan itu pun sore. Dan kami pun langsung mandi di rumah sepupuku. Mandi pun beres dan kami pun nonton TV. Itu pun aku masih di sepupuku. Udah agak lama dan malam juga akhirnya aku pun pulang. Sampailah di rumah ibuku. Nyuruhku ke toko buat pindahin beras. Karena takut nanti kena air hujan. Karena habis ini mau hujan. Awalnya agak takut tapi aku berpikir ngapain juga takut. Dan saat aku buka pintu toko, aku kaget banget. Ada orang di atas timbangan beras ibu. Dan dia lagi goyang-goyangin timbangan gitu. Dan orang tersebut adalah pamanku. Ayah sepupuku yang udah ku jelasin di atas. Hah? Jelasin di mana anjir? Tapi di situ aku masih berpikir normal. Jadi aku ajak ngobrol tuh orang. Pak De, ngapain malam-malam di sini? Dan pertanyaanku nggak dijawab. Pikirku, orang udah di dalam toko kok berasnya nggak dipinggirin di bawah kolong. Kan aku gak harus kesini. Pikirku kesel ke pamanku. Saat aku mindahin beras ke kolong dan pas aku nengok ke belakang, betapa kagetnya orang itu gak ada di situ. Tapi di situ aku masih pikir positif karena mungkin keluar kali. Pas aku udah pulang, aku cerita ke ibuku dan betapa mengerikannya ibuku bilang kalau pamanku lagi gak di rumah. Dan di situ aku kayak shock parah dan semenjak itu aku gak berani lagi ke toko sendirian. Ntar dulu, gue ini masih bingung ya. Dia bilang kan gue harus kasih mana sih tadi. Tapi di situ gue masih berpikir normal jadi nggak ajak mana sih. Oh ini, ayah sepupuku yang udah aku jelasin di atas. Di mana lu ngejelasinnya anjing? Ya itulah, ya pokoknya itulah. Bingung gue ceritanya ini juga. Jadi dia intinya itu dia ngeceritain. Dia lagi mau masukin beras ke dalam tokonya yang kebetulan sebelumnya tokonya itu lagi baru selesai diberesin ya karena udah lama gak dibuka karena libur lebaran. Jadi kondisi tokonya itu agak sedikit berdebu
Dan pas pada saat dia disuruh ibunya buat masukin beras ke dalam toko, dia ngelihat sosok yang dipikirnya itu adalah pamannya lagi mainin goyang-goyangin timbangan gitu. Mungkin yang timbangan yang dimaksud itu timbangan yang ini loh, yang timbangan meja yang pakai wadah itu ya, yang biasanya dikasih apa nih? Kayak ada besi yang ada yang 1 kilo, ada yang setengah kilo, ada yang 1/4 kilo, ada yang 2 kilo, ada yang 5 kilo. Nah itu mungkin dia mainan goyang-goyang ini tuh kan bisa digoyang-goyangin tuh. Jungkat-jungkit kayak gitu. Nah mungkin yang dia lihat kayak gitu. Tapi mungkin ya sosoknya itu agak siluet seperti pamannya dia. Dan dia tuh sempat berpikir, orang lagi udah diberesin kok gak dipindahin gitu loh berasnya. Dan pas ternyata dia nanya ke ibunya bilang kalau pamannya itu nggak lagi di sini, pamannya lagi di luar kota lah, ibaratnya kayak gitu. Menurutku ini ceritanya kurang serem bagiku ya. Ya kalau bagi aku ya, tapi nggak tahu lagi kalau bagi si pencerita, karena kan ini kan mereka kan mengalami secara langsung, sedangkan aku kan membacakan lagi. Jadi kalau dibacakan itu agak kurang serem. Tapi kalau semisalnya kalian kirim cerita dan ceritanya itu pengolahan kata-katanya itu bisa bikin kita terbawa secara real banget masuk dalam cerita, itu bakal kerasa banget horornya, walaupun horornya cuma sekedar ketemu setan gitu doang yang mainan timbangan. Itu bisa jadi guys. Itu. Jadi ya kemungkinan sih kalau aku lihat sih ya sorry ya. Halu kali ini. Lu halu ngelihat sosok yang siluet aja dan ngelihat sosok tersebut itu cuma mainin timbangan doang. Bisa jadi itu tikus yang lagi mainin timbangan gitu kan. Terus sosok siluet orang itu mungkin bayangan lo sendiri, atau mungkin apa gitu, benda yang menyerupai sosok orang. Akhirnya timbullah prediksi kalau lo ngelihat orang di situ, padahal bukan. Itu bisa jadi. Tapi ya bisa jadi juga kalau lo pada saat itu juga ngelihat sosok makhluk halus yang menyerupai paman lo. Tapi kalau aku pikir sih ini mungkin tikus atau mungkin hewan apa gitu yang lagi mainin timbangan gitu. Serem? Enggak gitu. Gue lagi kangen cerita yang ada skidi papap atau apalah yang ceritanya seru-seru banget anjir. Beberapa minggu ini ceritanya kurang serem-serem, kurang greget banget, kurang yahut pembawaannya ya. Jadinya mungkin agak ngebosenin ceritaku ini ya kalau aku membacain maksudnya gitu. Next mungkin cerita terakhir ya. Cerita terakhir ini judulnya adalah Satu Badan Yang Sama. Nah lo bingung kan satu badan yang sama kayak gimana nih? Halo Kak Ana, kali ini aku akan kirim cerita buat Kak Ana dan teman-teman pendengar podcast kisah horor. Semoga dengan cerita ini kalian akan terasa terhibur ya. Langsung aja. Cerita ini aku dapat dari orang tuaku. Oleh karena itu kali ini aku akan ngomong seolah aku ini ibuku ya. Malam itu aku nonton televisi bersama suamiku, yaitu ayahku, dan anak-anakku. Kami menonton televisi mulai dari jam 7. Selama beberapa jam tidak ada yang aneh. Semua bersuara normal. Semua bersuasana normal. Kami menonton TV sambil berbincang-bincang. Tak terasa jam menunjukkan pukul 21:12. Anak-anak sudah pada mengantuk dan beranjak menuju kamar masing-masing. Yang tersisa hanya aku dan suamiku. Kami mengobrol tentang keuangan, tapi juga diselingi komentar acara TV.
Waktu itu memang acara TV lagi ada wayang. Maklum orang tua. 1 jam berlalu dari beranjaknya anak-anak. Jam menunjukkan pukul 22:15 dan kami tidak mengantuk. Saat itulah hal aneh mulai. Kami berdua mendengar lemari baju kami berbunyi seperti ada yang membukanya. Tapi kami tidak hiraukan suara tersebut. Karena kami berpikir bahwa itu adalah tikus atau mungkin lemari yang sudah tua. Memang lemari itu kadang sulit ditutup karena engselnya sudah berkarat. Beberapa menit kemudian suara tersebut muncul lagi. Sontak kami kaget. Kalau lemari tertutup menjadi terbuka bisa dipikir pakai logika. Tapi kalau lemari terbuka, menutup sendiri itu di luar logika. Kami memutuskan melihat kamar kami. Saat kami melihatnya, lemari itu tidak bergerak. Yang bikin kami kaget adalah lemari itu sudah dalam keadaan terkunci. Saat kami tidak menghiraukannya tadi, aku lupa kalau sudah aku kunci. Saat itu kami keluar melanjutkan menonton TV. Beberapa menit saat kami tiba, aku melihat wanita keluar dari kamarku. Tanpa melihatnya, aku menegur, "Kamu siapa?" Dan jawaban dari wanita tersebut adalah, "Ini kamu." Saat mendengar jawaban wanita itu, aku langsung menoleh ke arahnya. Aku kaget sekali saat aku melihatnya. Memang benar, ada seorang wanita berjalan menjauhiku. Dia memakai baju persis yang aku pakai saat itu, dengan badan yang sama. Hanya saja terlihat tubuh bagian belakang. Aku coba menoleh ke suamiku, ternyata suamiku sudah tertidur. Saat aku menoleh ke arah wanita itu sudah tidak ada. Apa mungkin wanita itu aku atau hantu? Catatan, kisah ini nyata dialami oleh ibuku sendiri. Tidak tahu persis kapan hal itu terjadi, tapi kejadian ini adalah nyata. Thank you banget Kak Ana sudah dibacakan cerita dari ibuku ini. Mohon maaf jika ceritanya kurang seram. Oke, thank you banget buat cerita terakhir ya. So, menurut aku ini mungkin bisa jadi sleep paralysis ya. Apa? Sleep paralysis? Anjing, gue so Inggris banget. Ya pokoknya apa ya? Kok sleep paralysis sih? Astral projection. Astral projection ya. Ya itulah pokoknya yang ibaratnya itu kayak kita itu keluar dari raga kita gitu loh. Tahu gak sih lo? Astral projection atau apa sih? Kok seketika aku jadi bego sih? Astral projection. Nih. Astral projection adalah istilah yang digunakan dalam esoterisme untuk menggambarkan pengalaman keluar dari tubuh atas keinginan sendiri yang diduga sebagai suatu bentuk dari telepati yang mengasumsikan adanya jiwa atau kesadaran yang disebut tubuh astral yang terpisah dari tubuh fisik. Nah itu yang biasa disebut dengan perjalanan astral ya. Astral projection, ya pokoknya itulah jalan-jalan gitu kan. Ragamu itu jalan-jalan. Itu bisa jadi sih. Tapi kan kalau misalnya perjalanan astral itu kan biasanya sengaja ya. Tapi kan bisa jadi tanpa sengaja gitu. Makanya mungkin ibumu itu sedang mengalami perjalanan astral. Tapi dia gak sadar nih. Kalau apa namanya, dia posisinya dalam keadaan astral projection. Atau bisa jadi ada sosok makhluk halus yang berada di rumah ibumu waktu itu. Dan posisinya
ibumu ditakutin dalam bentuk wujud yang menyerupai dengan ibumu. Mungkin duplikat gitu ya. Ngeduplikatin ibumu itu bahaya banget nih kalau semisalnya bapakmu pada posisi ibumu nggak ada di rumah, terus tiba-tiba ada ibu pulang terus dipapap gitu kan sama ibu lo, kan bahaya banget. Ini kan soalnya sering terjadi sih, tapi kalau ini kan terjadinya sama genderuwo ya. Genderuwo pastinya genitnya sama cewek, tapi kalau genitnya sama cowok kemungkinan ya kalau nggak kuntilanak ya wewe gombel biasanya kayak gitu kan. Tuh kalau biasanya genderuwo kan dia kan menyerupai sosok laki-laki gitu, itu suami, pacar atau siapapun itu lah, pokoknya laki-laki gitu kan. Laki gitu kan. Ya mungkin kalau cewek sih memang gombel kali ya. Mungkin. Nah itu bisa jadi. Tapi ya walau-walam sih. Siapa ya? Kayaknya ada sih ini cerita tentang astral projection. Cuma aku lupa episode berapa. Perjalanan astral. Dan itu emang serem banget. Itu bisa juga bahaya sih buat kita kalau misalnya kita melakukan astral projection atau perjalanan astral. Tapi tiba-tiba jiwa kita itu tidak bisa kembali ke tubuh kita. Yang bisa mengakibatkan kitanya itu ya meninggal cuy. Kayak gitu. Tapi ada juga katanya sih kalau mati suri itu juga bisa jadi karena kita melakukan astral projection gitu kan. Jadi aku pernah denger sih di daerah mana gitu ya, lupa gua. Ini sih cerita dari teman. Jadi di daerah kampungnya temanku itu ada orang yang dia habis mati suri gitu kan. Dan ini orangnya tuh masih remaja gitu, sekitar umur 17-18 lah, pokoknya masih SMA. Nah dia tuh katanya tuh pada posisi itu dia lagi apa gitu loh, ngimpi kakeknya. Terus habis itu dia kebangun. Nah pas dia bangun, dia mau ambil minum atau apa gitu. Habis itu dia balik ke kamar, tiba-tiba dia ngelihat badannya sendiri berada di kasur gitu. Kemudian beberapa saat kemudian ada salah satu anggota keluarganya itu kayak ngebangunin dia gitu loh. Ngebangunin dia tapi dianya gak bangun. Nah posisinya dia tuh bingung. Ini aku di sini kayak ya pokoknya kayak di sinetron-sinetron gitu lah, kayak di film-film gitu. Ini kayak real gitu kejadiannya tapi berasa kayak di film. Katanya kayak gitu. Nah pas posisi banyak banget anggota keluarga yang pada ngebangunin, sampai dibawa ke dokter juga gak ada hasil. Dan ternyata dokter mengatakan dia sudah meninggal karena tidak ada denyut jantung. Akhirnya dibawa pulang ke rumah. Dan posisinya itu yang punya badan itu ngikutin gitu dari perjalanan mereka ke rumah sakit. Terus habis itu balik lagi ke rumah sakit sampai akhirnya dia dinyatakan meninggal. Terus tiba-tiba itu dia ngelihat sosok 2 orang memakai jubah putih-putih semua gitu. Katanya kayak gitu, dia punya 2 orang memakai jubah putih. Terus si orang tersebut mengatakan bahwa belum saatnya. Cuma gitu aja, belum saatnya, kamu belum saatnya. Dan pada saat itu dia kayak ketarik gitu dari badannya menuju ke badannya gitu loh. Dan akhirnya dia seketika sadar. Posisinya dia itu katanya udah mau dikafanin. Belum dipocongin sih, udah mau dikafanin tapi ditutup pakai selimut gitu loh, selimut batik. Terus mukanya ditutup pakai selimut yang bening gitu loh. Apa ya? Bukan bening, yang terawang gitu. Langsung dia bangun, banyak orang yang lari-lari. Nah, pada saat itu juga dia langsung bisa ngelihat hal-hal yang tak kasat mata. Nah katanya sih astral projection bisa jadi seperti itu. Nah mungkin kalau aku lihat dari ceritanya si pencerita ini bisa jadi dia astral projection, tapi mungkin dengan cara yang berbeda. Astral projectionnya bisa jadi ada sosok penunggu yang menyerupai sosok ibumu itu. Jadi ya harus waspada juga kayak gitu. Oke. Sekian dulu cerita untuk episode 126 ini. Udah ada 3 cerita yang aku bacain.
So buat teman-teman semua yang pengen kirim-kirim cerita nih ya, berbagi cerita, kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com ataupun DM Instagram Podcast Kisah Horor, DM Instagram Ana Olive, serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Kemudian jangan lupa follow juga Podcast Kisah Horor di Instagram dan Podcast Kisah Horor di Spotify. Dan ingat, jangan lupa nih ya, kalian harus pantengin terus Instagramnya Podcast Kisah Horor. Follow juga Instagramnya Podcast Kisah Horor karena bakalan ada berita baik gitu ya. Ada giveaway yang akan datang menanti kalian semua. Nah, kapan tuh Kak? Ya tungguin aja nanti beritanya di feed Instagram sebentar lagi, oke? Pokoknya jangan lupa, oke? So, thank you banget udah dengerin Podcast Kisah Horor sampai saat ini. Saya Ana undur diri dan bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.